Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Surabaya yang sehat, kuat dan kreatif. Kembali lagi bersama saya Ibu Yeni Erawati dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Untuk siswa kelas 3, program pembelajaran ini terselenggara atas kerjasama dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan SBO TV. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini tentang tema 3, benda di sekitar kita, dengan tema musyawarah fungsi hutan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat memahami bagian-bagian burung Garuda. Kemudian siswa dapat memahami tujuan diadakan musyawarah. Yang ketiga, siswa dapat memahami etika dalam bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Anak-anak, kalian sudah pernah belajar tentang 3R. Apa itu 3R? Reduce, reuse, and recycle. Ternyata Bu Yeni punya lagunya tentang 3R. Kemarin kalian sudah belajar dengan Ibu Tiara. Bisa kita menyanyi bersama? Ayo, ayo bermusyawarah. Sambil kalian lihatlah gambar yang ada di belakang layar. Ini adalah apa? Yuk kita nyanyi bersama. Hasil mufakat musyawarah tentang 3R yang sangat menyenangkan. Musyawarah tentang 3R yang sangat menyenangkan. Ayo, ayo bermusyawarah untuk jaga lingkungan. Ayo, ayo mengolah sampah untuk jaga lingkungan. Dan recycle dapat kita lakukan. Reduce, reuse, dan recycle dapat kita lakukan. Anak-anak, kalian bisa mencoba menyanyi lagi ya di rumah tentang musyawarah 3R. Reduce, reuse, and recycle. Di sini kita akan menampilkan yang dinamakan dengan reduce. Apa sih reduce itu? Ternyata mengurangi. Apa yang dikurangi? Ketika kalian berada di market, kalian pasti sering menggunakan tas kresek. Ya enggak? Lah sekarang kita harus mengurangi dengan tas yang terbuat dari kain atau tas yang bisa digunakan kembali, sehingga kita dapat mengurangi penggunaan plastik. Mengapa? Karena penggunaan plastik itu penguraiannya cukup lama. Kemudian gambar yang kedua tentang reuse, yaitu menggunakan kembali. Apa yang digunakan? Ternyata ada digambar di situ. Ada apa? Ada ban bekas. Ban bekas itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Ada lagi botol minuman. Botol minuman yang sudah tidak digunakan bisa digunakan untuk pot tanaman. Biasanya berada di sekolah. Kemudian ada gambar yang ketiga, yaitu tentang recycle. Apa sih recycle itu? Recycle adalah mendaur ulang. Mendaur ulang apa? Tentang kemasan. Baik itu kemasan atau sampah yang tidak digunakan, kita gunakan lagi, contohnya sebagai untuk anyaman tas.
kemudian untuk kostum yang terbuat dari hasil daur ulang. Wah, materi kita tentang Pancasila. Kalian masih ingat nggak? Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Oke, kalian pernah mendengar lagu itu? Oh, pasti kalian sudah pernah melihatnya. Gambar yang ada di depan. Coba, gambar apakah ini? Ya, ini adalah burung Garuda. Di mana ada 5 Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Oke, ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian perhatikan, ternyata burung Garuda itu memiliki bulu. Jumlahnya mengikuti seperti proklamasi kemerdekaan 17 bulan 8 1945. Dari mana ya angkanya? Ya, ternyata ada 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 helai pada ekor. Oke, perhatikan. Kalian lihat gambar yang ada di depan. Ini adalah hasil bentuk apa anak-anak? Musyawarah. Musyawarah dilakukan di sekolah. Ternyata bisa juga dilakukan secara virtual dengan program Zoom Meeting, Google Meeting, atau menggunakan video call. Ayo anak-anak, kita akan belajar lagi tentang musyawarah, tetapi jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi bersama Bu Yeni dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita tentang musyawarah. Bentuk keputusan bersama itu ada 2, yaitu musyawarah mufakat dan pemungutan suara. Kalian pernah bermusyawarah? Pastinya sudah pernah ketika kalian berada di mana? Di sekolah. Dengan cara apa contohnya? Contohnya adalah pemilihan ketua kelas, pembagian tugas piket. Oke anak-anak, pengertian musyawarah mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan cara mempertemukan semua pendapat yang berbeda-beda. Setelah semua pendapat didengar dan ditampung, pendapat yang baik akan disepakati bersama. Ini adalah musyawarah mufakat. Ternyata etika dalam bermusyawarah itu ada, sehingga menghasilkan sesuatu hasil yang dikatakan sepakat atau mufakat. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain di waktu kita bermusyawarah? Satu, bisa kita dengan mendengarkan orang lain berbicara karena dia memiliki hak untuk berbicara atau berpendapat. Yang kedua adalah menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun. Bagaimana cara dengan pendapat dengan sopan dan santun? Kita ketika diberi kesempatan untuk berbicara, kita harus izin terlebih dahulu. Mohon maaf, saya mau berpendapat. Itu adalah salah satu caranya. Yang ketiga, kita menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Hasil kesepakatan musyawarah itu adalah hasil dari kesepakatan secara garis besar atau banyak orang, sehingga walaupun pendapat kita berbeda, kita tetap menerimanya. Kemudian ada pemungutan suara. Istilah umum yang merujuk pada mekanisme pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Contohnya adalah
pemilu pimpinan daerah. Yang kedua ada pemilu presiden dan wakil presiden. Bulan Desember nanti ada pemilu loh ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk musyawarah. Ayo berdiskusi, kalian buka buku kalian. Tema 3 halaman 15. Coba perhatikan, kalian nanti bisa membacanya. Kemudian Bu Yeni juga akan membacakan lewat video yang akan tampil. Kalian perhatikan ya, tentang apa itu? Tentang musyawarah fungsi hutan. Ya, anak-anak perhatikan halaman 15-nya. Oke. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya, terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Bagaimana anak-anak? Tadi kalian sudah membaca dan menyaksikan videonya. Ayo lebih semangat lagi yuk. Ikuti, kalian berdiri sebentar. Kita lakukan gerakan sehingga kalian lebih semangat lagi. Oke? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati di program BSBO TV. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Gimana anak-anak? Kalian harus tetap semangat dalam belajar ya. Baiklah, kalian lihat buku kalian, tema 3 halaman 16. Di situ ada soal. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Kalian bisa menjawabnya. Coba kalian tulis di buku paket kalian. Kira-kira apa ya di dalam hasil video tadi? Wah, pasti bagaimana cara mengatasinya? Berarti kita ada yang menjawab, menegur atau memberi nasihat. Betul. Jika kita tidak berani untuk memberi nasihat secara langsung pada penebangan liar, kita punya kepala desa atau bagian yang ada di pimpinan di pedesaan itu. Sehingga beliaulah yang akan menindaklanjuti kegiatan tersebut. Ada lagi? Soal yang kedua. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Coba kalian tulis jawaban kalian. Di dalam video tadi, apa ayo? Akan menimbulkan apa? Banjir. Yang kedua, tanah longsor. Kemudian apa yang terjadi? Dari tumbuhan banyak menghasilkan oksigen. Sehingga jika terjadi penebangan liar, oksigen kita akan semakin berkurang. Soal yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Tadi di video tidak ada. Boleh kalian berpikir, kira-kira apa ya? Oh, betul sekali. Dengan cara penanaman kembali pohon-pohon tersebut. Atau namanya reboisasi. Coba musyawarah itu ternyata
sesuai dengan perwujudan dalam Pancasila. Sila keberapa? Sila keempat. Dalam sila keempat Pancasila terkandung nilai bahwa pentingnya mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, musyawarah untuk mufakat. Karena setiap warga memiliki kedudukan hak serta kewajiban yang sama, termasuk mengeluarkan pendapat dan suara dalam bermusyawarah. Anak-anak, jangan lupa telepon ke SBO TV. Kita akan melakukan interaktif dengan Bu Yeni, ada tentang studi kasus. Baiklah, anak-anak jangan kemana-mana, tetap kembali di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ayo anak-anak, ada yang mau telepon? Silahkan kalian perhatikan, Bu Yeni punya studi kasus. Bisa kalian baca. Ayah akan mengajak rekreasi ketika liburan. Ayah menawarkan kepada kalian berlibur ke pantai dan atau berkemah. Kakak meminta ke pantai. Adik meminta berkemah karena belum pernah. Si adik bersikukuh untuk meminta berkemah. Bagaimana sikap kakak ketika berbeda pendapat dengan adik? Halo, ada yang telepon? Halo. Belajar dari rumah bersama guruku. Bagus, terima kasih. Dari siapa? Ini Ken Ayu Syasi Kirana dari BN Ketabang. Oh iya, silakan. Jawabannya apa? Ketika kamu punya pendapat. Oh, mau bertanya. Oke, siap. Silakan. Syasi mau tanya 2 soal, boleh ya buku? Satu ya, karena kita punya studi kasus. Boleh satunya kamu menjawab studi kasusnya dari Bu Yeni. Satu aja pertanyaannya ya. Silakan. Yang ke-1, Ya, Nak. Ibu, apakah burung Garuda memang ada di Indonesia? Namanya apa, Bu? Iya, memang burung Garuda itu adalah dari negara Indonesia, sehingga dilambangkan dengan lambang Pancasila. Oke, setelah studi kasus yang kedua, kamu bisa tidak menjawab ini? Bu Yeni punya studi kasus, kamu coba menjawabnya. Ayah akan mengajak rekreasi ketika liburan. Ayah menawarkan kepada kalian untuk berlibur, mau ke pantai atau berkemah. Kakak meminta ke pantai, adik minta berkemah karena belum pernah. Ternyata adik ini kepingin, saya yang penting mau berkemah. Bagaimana sikap kakak? Ayo, ini adalah yang pertanyaan yang tadi Bu Yeni sudah ya. Sekarang studi kasus yang ada dari Bu Yeni bisa kamu jawab. Halo. Mengalah kepada adik. Kenapa? Marah? Oh, mengalah. Akan mengalah. Oke. Sebenarnya kalau kita hanya mengalah berarti kita tidak punya pendapat. Caranya kita harus saling mengerti. Oh, ternyata adik punya pendapat seperti ini. Kakak maunya ke pantai. Bagaimana caranya? Ini akan terjadi diambil keputusan oleh seorang ayah. Ayah akan mengajak kedua anaknya kemana? Ke pantai, tetapi sambil berkemah. Nah, jawaban kamu memang benar, tetapi kamu harus punya pendapat sehingga dua-duanya memiliki hak untuk berpendapat, sehingga terjadi satu kesepakatan yang dinamakan mufakat. Terima kasih Ken Ayu. Ada yang telepon lagi? Bu Yeni punya studi kasus yang kedua. Oke, kalau tidak ada, coba dari musyawarah yang kalian pernah lakukan di sekolah, biasanya ada perbedaan pendapat. Bagaimana caranya kalian supaya pendapat itu tidak terjadi miskomunikasi atau terjadi pertengkaran? Bagaimana caranya? Berarti kita harus saling
mengerti antara pendapat teman yang satu dengan yang lain. Halo, Bu Yeni punya studi kasus yang kedua. Sekolah mengadakan lomba menghias kelas. Halo, silahkan. Kemudian sambil saya bacakan ya. Halo, belajar dari rumah bersama guruku. Halo, Belajar dari rumah bersama guruku. belajar dari rumah bersama guruku. Iya, anak-anak, siapa namanya? Jovita, Siapa? Jovita, Deswita, ya, Deswita dari sekolah mana? SD Ketabang juga? Jovita. Oh ya, oke. Deswita, kalian perhatikan ada studi kasus yang kedua. Sekolah mengadakan lomba menghias kelas. Kemudian ibu guru mengajak semua siswa bermusyawarah yang dipimpin oleh ketua kelas. Banyak pendapat yang diutarakan siswa sehingga belum dapat menghasilkan kata mufakat. Jika kamu sebagai ketua kelas, langkah apa yang akan diambil di dalam musyawarah ini? Mengambil keputusan Ya, dari suara terbanyak. oke, bagus. Tepuk tangan, betul sekali. Kita akan mengambil keputusan dari suara yang terbanyak. Berarti sikap kamu adalah menerima hasil keputusan secara lapang dada. Oke, anak-anak. Kalian perhatikan, terima kasih ya. Dari materi ini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, burung Garuda atau Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Yang kedua, tujuan diadakan musyawarah untuk pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan kebersamaan. Yang ketiga, etika dalam bermusyawarah, di mana ada A, menghargai pendapat orang lain, B, menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun, C, menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Nah, ini adalah kesimpulannya. Ternyata Bu Yeni punya penugasan yang harus kalian kerjakan. Bisa kalian tulis atau kalian foto. 1. Buatlah video musyawarah bersama anggota keluargamu tentang cara mengolah sampah plastik yang ada di sekitarmu. Tadi kamu sudah belajar 3R ya. Kalian harus membiasakan memilah sampah organik dan anorganik. Kemudian kirimkan hasil video pada guru kalian. Oke anak-anak, kalian foto terlebih dahulu hasilnya, kemudian kalian kirim ke guru kelas masing-masing. Ya, hari ini semoga pembelajaran selesai. Semoga bermanfaat. Tidak terasa 30 menit bersama Bu Yeni. Semua yang ada di tampilan ini kalian bisa akses di www.sbo.co.id. Kemudian kalian tetap jaga kesehatan. Kalian tidak perlu keluar rumah jika kalian tidak ada sesuatu yang lebih penting. Tetaplah jaga kesehatan. Kembali lagi nanti kita akan belajar dengan pembelajaran yang lain pada kesempatan yang lain. Baiklah, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Tetap belajar dari rumah bersama